Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 mata kuliah Tafsir Quran Kontemporer. Kami akan mempresentasikan terkait pendekatan-pendekatan tafsir kontemporer. Di sini saya bersama teman-teman saya saya sendiri, Anissa Hamidah, dengan NIM G100 2119, dan ada teman saya Umi Fadilah dengan NIM G100 2106, ada Poppy Devina NIM G100 2061, selanjutnya ada Tiara Destiana Fitri dengan NIM G100 2152, selanjutnya ada Umu Latifah dengan NIM G100 2163, dan selanjutnya ada Dewi Rahmawati dengan NIM G100 2129. Pembahasan yang pertama yaitu definisi tafsir kontemporer. Metode tafsir kontemporer adalah metode penafsiran Al-Quran yang menjadikan problem kemanusiaan yang ada sebagai semangat penafsirannya. Persoalan yang muncul di hadapan dikaji dan dianalisis dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan problem yang sedang dihadapinya serta sebab-sebab yang melatar belakangnya. Jadi maksud dari tafsir kontemporer itu yaitu suatu penafsiran yang mana penafsiran itu dilakukan dengan menjadikan suatu problem kemanusiaan yang ada itu sebagai bahasan pokoknya. Nah, dengan cara persoalan-persoalan yang ada di sekitar, mungkin di masyarakat juga, persoalan kemanusiaan itu dikaji dan dianalisis sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penafsiran tafsir kontemporer. Di situ juga nanti memperhatikan sebenarnya sebab-sebab apa yang melatar belakangi suatu problem kemanusiaan itu terjadi. Nah, dalam pendekatan tafsir kontemporer, dalam metode penafsiran kontemporer sendiri terdapat beberapa pendekatan-pendekatan tafsir. Yang pertama yaitu ada pendekatan ilmiah. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan semantik. Yang ketiga ada pendekatan hermeneutika. Yang keempat ada pendekatan ilmu-ilmu sosial. Yang kelima ada pendekatan yang bersifat mengarah pada pembebasan. Dan yang keenam ada pendekatan pluralisme agama. Nah, untuk jenis pendekatan yang pertama yaitu pendekatan ilmiah. Apa sih pendekatan ilmiah itu? Pendekatan ilmiah yakni pendekatan yang mengharuskan penafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika alam dengan ayat Al-Quran. Al-Quran yang bersifat universal telah memberikan gambaran yang luas tentang fenomena alam semesta, yang ternyata lebih dicocokkan sangat berkesesuaian dengan teori ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia pada masa ini. Jadi pada pendekatan ilmiah di sini, seorang mufasir itu harus memahami ayat-ayat Al-Quran dan dia harus menyelaraskan atau menyambungkan antara teori ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dikaji. Dan sudah kita ketahui ya, sebenarnya Al-Quran itu merupakan suatu petunjuk yang memang dia itu ilmiah. Jadi tetap pasti ada kaitannya antara Al-Quran dengan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. Selanjutnya ada pendekatan semantik yang akan disampaikan oleh teman saya Poppy Devina. Dipersilahkan. Baik,
Selanjutnya, pendekatan semantik. Al-Quran bersifat transenden dan historis, namun karena disampaikan dalam bahasa manusia, maka Al-Quran juga imanen dan historis. Susunan teks Al-Quran dipercaya sesuai dengan susunan di Lauh Mahfudnya, berbeda dengan urutan diturunkannya. Jumlah kata dalam Al-Quran adalah terbatas, sedangkan ruang dan waktu pemberlakuannya hampir tak terbatas. Fakta-fakta ini tampaknya dapat menjadi alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa kompleksitas makna Al-Quran itu tinggi, apalagi dipahami pada masa yang sangat jauh dengan masa penurunannya seperti sekarang ini. Ini mungkin singkatnya ya. Jadi metode semantik itu tuh merupakan sebuah metode yang meneliti tentang makna-makna dan konsep-konsep yang terdapat pada kata di dalam Al-Quran. Nah, itu cara mempelajarinya dengan mempelajari langsung sejarah penggunaan kata tersebut, bagaimana perubahan maknanya, dan pembentukan konsep yang terkandung di dalam kata tersebut. Kemudian, metode semantik ini tuh diawali dengan yang pertama penjelasan definisi katanya. Jadi dijelaskan dulu definisi kata tersebut. Kemudian yang kedua pengungkapan kesejarahan kata dari awal kata tersebut diucapkan oleh masyarakat Arab. Jadi bagaimana sih pengucapan masyarakat Arab itu tentang sebuah kata itu? Jadi diteliti dulu cara pembicaraannya kayak gitu. Terus kemudian eh, itu pun diteliti bagaimana sih digunakan bahasa Arab itu tuh nggak cuma di masyarakat Arab tapi juga digunakan dalam Al-Quran. Kemudian hubungan antara kata tersebut dengan kata yang lain di dalam ayat maupun surah atau munasabah. Dan menjelaskan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya hingga membentuk sebuah pandangan dunia Al-Quran. Mungkin itu tentang pendekatan semantik. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan hermeneutika yang akan disampaikan oleh Mbak Umi Fadilah. Dipersilakan. Selanjutnya adalah pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika telah mengilhami para sarjana muslim kontemporer untuk membuka wacana baru dalam penafsiran, seperti yang dilakukan oleh Al-Qaun, Hasan Hanafi, Farid Esa, dan Nasir Hamid Abu Zaid. Mereka dalam melakukan interpretasi itu menggunakan pendekatan hermeneutik. Konsekuensi dari model hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran tidak hanya mengandalkan perangkat keilmuan seperti yang digunakan para penafsir terdahulu. Seperti misalnya tadi ilmu nahwu, sorof, ya, kemudian usul fikih dan balaghah, tapi diperlukan juga ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah, gender, dan sebagainya. Metode hermeneutika yang dikembangkan oleh para penafsir kontemporer dengan sangat beragam ini memang sudah populer ya. Keberagaman ini muncul bukan hanya karena semakin terbukanya umat Islam terhadap gagasan-gagasan, tapi seperti isu tentang hak, gender, demokrasi, civil society, pluralisme dan sebagainya, namun juga karena adanya dinamika dan kesadaran mereka akan kekurangan-kekurangan metode dan pendekatan. Ini perkembangan, walaupun beberapa ada yang kurang setuju karena mungkin terlalu apa terlalu bebas ya tafsir itu, tapi
Setiap langkah itu mesti ada sisi positif, juga ada sisi negatif. Kita hanya bisa jadi lebih hati-hati dalam melakukan penafsiran metode ini supaya tidak keluar dari rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam menafsirkan ayat-ayat. Mungkin begitu. Lanjut, saya kembalikan kepada moderator dulu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk pendekatan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi Rahmawati. Persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu dan layarnya. Selanjutnya ada pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini dikenal pada awal abad modern yang lalu. Persentuhan dengan peradaban barat disebut sebagai stimulus atau faktor lahirnya pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam dunia Islam. Kemampuan para penafsir kontemporer dalam memahami ilmu-ilmu sosial dijadikan modal untuk memahami gejala-gejala keagamaan yang sejauh ini hanya didasarkan pada ilmu-ilmu agama saja. Para penafsir kontemporer sangat menyadari bahwa ilmu sosial yang berasal dari Barat itu juga memiliki peran penting untuk memahami atau mengkritik gejala agama yang ada dalam dunia Islam selama ini. Rifat Hassad misalnya, secara terang-terangan beliau mengakui bahwa perlunya mengembangkan apa yang Barat sebut dengan teologis feminis untuk membebaskan umat Islam dari struktur yang tidak adil dan tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya pendekatan ilmu sosial ini sudah dimulai sejak abad modern. Pendekatan ini dikenal dengan at-tafsir al-ijtimai. Tafsir ini masih diminati pada abad kontemporer. Hanya ada sedikit perubahan pada asumsi dan prinsip yang digunakan. Misalnya, pendekatan ini pada abad kontemporer kerap kali dikolaborasi dengan pendekatan lain sehingga menghasilkan tafsir Al-Quran yang berbeda meskipun pada kasus dan ayat yang sama. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pendekatan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Umul Latifah. Oh, maaf sebelumnya. Untuk materi selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mbak Tiara Destina. Selanjutnya, pendekatan yang bersifat mengarah pada pembebasan. Pendekatan ini berkonsentrasi pada pencarian sebab lahirnya kesenjangan yang pada umumnya merajalela di tafsir klasik. Sebagai contoh, penulis memilih pendekatan feminis atau gender. Gender sebagai gejala sosial dapat diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin. Tujuan perjuangan feminis pada umumnya mencapai kesetaraan, harkat, dan kebebasan perempuan dalam memilih untuk mengelola kehidupan tubuhnya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Menurut Nikhat Said Khan dan Kamla Basin, feminis tidak hanya bertujuan memperjuangkan persamaan laki-laki dan perempuan, melainkan juga membangun tatanan masyarakat yang adil dan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dari pengisapan dan pengotakan berdasarkan kelas, kasta, dan prasangka jenis kelamin. Jadi para pengusung pendekatan feminis ini mencurigai bahwa tafsir klasik lebih cenderung menyudutkan kaum perempuan dikarenakan dominasi tafsir yang dilakukan oleh kaum laki-laki.
Terima kasih. Sekian dari saya. Ya. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu pendekatan pluralisme agama, akan disampaikan oleh Mbak Umu Latifah. Dipersilahkan. Pendekatan pluralisme agama. Budi Munawar Rahman menyimpulkan bahwa filsafat atau teologi pluralisme itu mensyaratkan bahwa dialog antar umat beragama itu sebagai elemen yang penting dalam berinteraksi dengan agama-agama lain. Nah, dalam dialog ini bukan bertujuan menciptakan satu agama tunggal dan final, melainkan memperkaya dan merayakan keberagaman yang semakin berkembang dan berarti dalam agama-agama. Dialog kolerasional ini harus disertai dengan tanggung jawab global. Oleh karena itu, pendekatannya bukan eklesiosentris, kristosentris, atau teosentris, melainkan soterosentris, berbuat pada keselamatan yang didasarkan pada dasar yang sama, yaitu tanggung jawab global terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan. Pendekatan ini bertujuan agar kehidupan beragama lebih damai dan menghindarkan kekerasan atas nama agama. Jadi, inti dari pendekatan pluralisme agama itu sebenarnya bukan diartikan sebagai penyetaraan semua agama, melainkan bagaimana keberagaman yang semakin berkembang ini tetap bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dalam bangsa dan negara. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan dan memaparkan materi. Sedikit saya simpulkan terkait apa yang kami bahas di sini, yaitu pendekatan tafsir kontemporer. Tadi sudah dijelaskan definisinya, yaitu suatu metode yang seorang penafsir itu menjadikan problem kemanusiaan itu sebagai penyemangat untuk menafsirkannya, atau sebagai dasarnya yaitu problematika manusia yang ada. Dan dalam pendekatan tafsir kontemporer ini terdapat beberapa metode, yaitu metode ilmiah, metode pendekatan semantik, pendekatan hermeneutika, pendekatan ilmu-ilmu sosial, pendekatan semangat pembebasan, dan yang terakhir ada pendekatan pluralisme agama. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah penyampaian atau ketidakjelasan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar akun YouTube kami, di mana kalian semua mendapatkan penjelasan video materi ini, atau bisa juga ditanyakan di kala pertemuan diskusi terkait materi ini. Saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Syukron hadza faqat minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.